Saya sampai sengaja nggak nonton videonya Mu Ateng ini, biar surprise. Balik lagi di channel Ateng Katras ya. Hari ini Mandalika, Lombok. Jadi hari ini gue ada beberapa agenda. Kalau misalnya kalian sempat nonton video gue yang tentang Honda PCX 150 ya, yang dimodifikasi kolaborasi antara Katros Garage dan Motul Indonesia. Sebenarnya motor itu rencananya bakal gue serah terima di Mandalika. Ya sekarang masih hari Jumat, jadi sebenarnya acara World Superbike juga belum mulai banget ya, karena masih ada hari Sabtu dan Minggu untuk race-nya. Tapi walaupun sekarang masih hari Jumat, gue ada beberapa agenda yang mesti gue lakuin. Selain hari ini gue harus prepare motor Honda PCX-nya yang juga udah sampai di Mandalika. Nah, kegiatan gue pertama kali yaitu gue bakal syuting barengan sama Dorna dan timnya Dorna. Keseruannya itu udah mulai cuy, walaupun ini baru hari Jumat ya. Karena hari ini gue diajak sama Dorna, ini gue sudah ada di box 35. Di tepatnya ini boxnya MV Agusta. Dan gak cuman masuk, tapi gue harus syuting bareng sama timnya Dorna. Jadi gue di syuting nih. Dan ini untuk pertama kalinya gue harus ngomong pakai bahasa Inggris. Syuting, wah gila. Dan ini dadakan banget. Ini gue gak diinfoin sebelumnya ya. Oke lah, let's go. Ya udah beres juga. Ini pengalaman gue pertama kali ya punya kameramen bule. Tadi di syuting ya, belajar ganti ban gitu cuy ya. Seru juga, menyenangkan, tapi ya sudah. Ini baru hari pertama, kita tunggu kejutannya lagi. Let's go. Oke, sekarang kita sudah ada di bus Motul. Intinya gue hari ini mau preparein motornya dulu, karena besok itu rencananya gue bakal serah terima motornya sama Mas Irfan. Oke, jadi kita beres-beres dulu ya. Oke cuy, tadi kita habis ngecek kondisi motornya. So far kemarin habis dibawa pakai mobil ya. Sampai di sini kondisi bodi-bodinya memang tetap oke, nggak ada yang lecet-lecet. Terus polesan-polesannya itu juga masih tahan lama ternyata ya. Karena kemarin kita poles-poles itu pakai Motul Motorcycle Care Shine and Go. Nah ya kan, jadi awet gitu cuy, kilapnya cuy. Nah ini motornya sekarang udah dibungkus ya di belakang gua. Tapi yang pasti serah terimanya itu bakal kita lakuin besok. Nah jadi kita siap-siapnya hari ini gua rasa udah cukup ya. Kita lihat besok ya apakah Mas Irfan ini senang dengan hasil motornya. Itu yang saya takutkan sebenarnya ya. Kita lihat besok. Oke guys, sekarang kita mau masuk dulu ke VIP lounge-nya Motul. Oke, sekarang gue sudah sampai di VIP lounge-nya Motul. Di VIP lounge area ini ada beberapa fasilitas. Selain AC yang dingin, wow, kita juga disiapin makanan, minuman, es krim juga ada. Kita coba lihat makanannya ada apa aja ya. Ini bagian makanannya. Bagian sini ada kayak menu breakfast gitu cuy. Ini ada cornflake, butter, croissant, kayak gitu-gitu, sandwich. Terus di sini ada kayak makanan daging-dagingan, beef gitu, keju sebelah situ, dan ini roti gandum bagel gitu-gitulah. Bisa di toast juga kalau misalnya kalian pengen. Dan ini ada menu makanan. Ini ada telur ayam. Oh, nasi. Oke. Mantap. Terus kulkasnya kita lihat. Ini kalian bebas ngambil ya kalau di sini. Kalian bebas ngambil berapa kali, mau yang mana aja. Ini ada Coca-Cola, Sprite, ada bir juga. Ini minuman keras kayaknya ya, anggur-anggur wine gitu. Susu juga ada cuy. Kalau minum air putih dapatnya yang ini. Di sini nggak dikasih yang botol plastik. Di sini juga ada. Ini ada jus. Wah, jus orange, jus apa? Sama es krim. Yoyoy.
posisinya lagi ada di balcony. Ada Gani Rahman juga. Ya, dan sebenarnya ini dia nih bintang tamu kita. Iya, sudah kan Oli ya. Pertamax 7. Halo. Motornya udah sampai di Mandalika, nanti kita bakal serah terima di sini. Nah, ini yang gimana? Kenapa? Udah oke dengan ban cacing kan? Amit-amit ya. Mungkin nanti habis ini kita nonton race yang 600 cc, tapi overall kita bakal muter-muter. Oke, sekarang kita mau pit walk dulu cuy. Jadi kita bisa jalan-jalan di pit. Di belakang kita itu udah pit-pit para pembalap semua, jadi kita bisa masuk. Oke, sekarang gue udah ada di dalam boxnya Honda. Baby. Sekarang kita lagi ngantri di action box karena dari sini kita mau lanjut ke starting grid cuy. Jadi kalau misalnya motor-motor para peserta gitu mau balapan ya, mereka kan pada standby di posisi masing-masing gitu kan. Nah, itu ada beberapa waktu yang kosong dan kita boleh masuk ke sana gitu loh. Jadi bisa lebih dekat ke para pembalapnya. Oke, kita masuk sekarang. Cuacanya panas-panas, lumayan adem. Yeay, kita sudah di dalam area track ya, grid. Dan ini ada mobil safety car-nya. Untuk USBK dia pakai Hyundai guys. Gimana mas? Panas tapi seru. Panas tapi seru ya. Kita bisa langsung ke garis startnya enggak ya? Nggak tahu. Nah itu nggak tahu. Kayaknya boleh sih. Sampean megang siapa aja? Hah? Sampean megang siapa? Megang siapa? Kalau megang kita nggak megang ya. Tapi secara teknikal. Jadi lu megang siapa? Aku cuma nanya siapa, nama, bukan. Kalau kita nggak pernah megang, Cak. Tapi sampean maunya siapa yang menang? Ducati lah. Ducati. Karena alasannya Moto Corsa lah. Sama kan Bison motornya. Sirkuit Mandalika hari terakhir, coy. Hari ini kita sudah sampai di VIP Lounge lagi. Jadi agendanya hari ini, karena kemarin itu jadwalnya terlalu padat dan harusnya itu kemarin gua serah terima motor PCX ya sama Mas Irfan di bootnya Motul. Tapi karena emang jadwalnya padat banget, jadi digeser ke hari ini sebenarnya. Jadi kita bisa ke booth di area festival, kita serah terima motornya di sana. Yang bener, yang bener, yang bener. Di samping gua sudah ada yang mau kita kerjain. Kaget aku. Jadi ini lo pertama kalinya ke Mandalika bareng sama Motul? Betul sekali. Betul. Gimana pengalamannya? Yang jujur ya, jujur jangan bohong, jangan dilebih-lebihkan. Kaget ya, sebenarnya kaget karena emang suasananya beda daripada saya nonton dari main stand ya dari tahun kemarin. Ini mewah, enak dijamu. Tapi yang bikin seru adalah pengalamannya bareng Om Ateng. Karena kita bisa kemana-mana nih, bener. Itu yang penting. Yang paling gue suka wifi dan ruangannya ini. Enak ya. Ruangannya? Bisa nonton, tapi nggak boleh di syuting ya. Bisa nonton yang datanya komplit. Data ini nggak ada di TV, ya. Oh gitu. Data ini hanya untuk khusus pasukan Dorna seperti itu. Oke. Ya udah, nanti udah siap berarti ya. Itu yang saya takutkan sebenarnya ya dari kemarin ya. Karena saya sampai sengaja nggak nonton videonya Mu Ateng ini, biar surprise, bener-bener lihat langsung gitu ya, nggak dari video kayak teaser dulu baru kita lihat langsung. Seperti itu. Masih inget kan wujud sebelumnya aslinya masih inget kan? Masih. Parah lagi tuh. Ya udah, mudah-mudahan nanti dia suka sama motornya. Kita nunggu agak ademan dikit kali ya baru ke. Boleh. Siap. Oke guys, jadi ini ada planning tambahan di mana tim Dorna lagi-lagi minta gua untuk syuting
buat akun Instagram atau komersialnya dia, gue nggak tahu ya. Jadi ini ada schedule tambahan sebelum serah terima, gue mesti ke bawah dulu untuk syuting bareng Dorna. Tapi nggak apa-apa, kalian ikutan aja. Kalian bisa ngeliat gimana aktivitas gue syuting bareng Dorna. Yuk. Oke, tadi habis interview sama orang dari Dorna juga, agak grogi sebenarnya gue ya. Bakal ada next agenda lagi, katanya bakal syuting saat pit walk. Oke. Tapi by the way, gue udah ada di podium dan ini kesempatan yang jarang banget, bahkan bisa dibilang mungkin gue satu-satunya kali ya yang bukan official, bukan pembalap, tapi bisa naik ke podium. Gue pengen ngerasain gimana rasanya kalau pembalap menang saat WSBK ya. Kita naik. Jadi rasanya berada di podium 1 pembalap WSBK ya sama kayak podium lain sih. Gue jadi berada di tempat dimana kalau misalnya habis balapan mereka menang, untuk selebrasi, untuk ketemu dengan tim kayak gitu-gitu ya. Pasti kalian juga sering lihat. Nah, ini tempatnya, ini belakang lagi di setup. Beda dengan GP yang cuman balapan itu dilakukan dalam 1 hari, tapi kalau di WSBK ini dilakukan 2 hari, Sabtu dan Minggu, dan ada balapan Superpole. Jadi 3 kali balapan cuy. Full banget ya kalau nonton WSBK, puas gitu cuy, karena balapannya 3 kali, kalau GP cuma sekali. Ya itulah bedanya antara WSBK dan MotoGP. Ya, itu tadi ya, namanya Action Box. Jadi emang itu bedanya antara MotoGP dengan WSBK. Kalau WSBK tuh dia ada kayak seremoninya gitu, dan lebih dekat juga ke penonton. Dan itu yang paling gue suka di WSBK. Jadi emang nggak bisa disamain dengan MotoGP. Tadi Toprak ya, yang juara di Mandalika ini, walaupun dia bukan juara dunianya, tapi ya itu tadi, kalau Toprak menang pasti selalu ada ritual stopinya gitu cuy. Jadi menarik, sisi entertainnya nggak cuma di balapan doang, tapi behind the race-nya juga tetap ada. Sekarang jadi gue mau balik dulu ke VIP lounge-nya Motul, istirahat bentar karena ini panas banget cuy. Habis itu gue bakal ke area festival, dimana area festival itu di sana ada booth-nya Motul, dan udah standby nungguin dari kemarin itu motornya Mas Irfan yang kemarin habis kita modifikasi ringan-ringan. Oke cuy, ini sebelum serah terima, gue mau review dulu buat ke kalian seperti apa hasil jadi keseluruhan motornya. Nah, untuk review ini gue nggak lakukan di Mandalika ini ya, karena gue udah tahu nih pasti areanya bakal berisik banget. Jadi kemarin gue udah review motor ini di Katros Garage. Jadi untuk sementara ini kita review motornya, kita balik dulu ke Jakarta. Oke cuy, dari Mandalika gue ajak kalian sebentar balik ke Jakarta untuk ngebahas soal modifikasi yang sudah kami lakukan di Honda PCX 150 ini. Langsung aja gue mulai dari bagian kaki ya. Untuk kaki-kaki bagian depan, nah ban standar yang ukurannya menurut gue kurang kece gitu ya. Ini kita upgrade menggunakan ban yang ukurannya lebih besar. Sekarang ini pakai ukuran 120/70 ring 14 dari merek Maxxis. Sekarang kalau kalian lihat tampilannya makin bulky banget ya, makin berotot gitu cuy. Nah, dengan pemasangan ban sebesar itu otomatis kita harus melakukan sedikit penyesuaian di bagian spakbor depan, di mana aslinya itu mepet banget cuy sama bannya. Nah, ini kita udah atur posisinya sedemikian rupa supaya si bagian spakbor ini posisinya lebih tinggi dan gak mentok sama bagian bannya.
Untuk velg ini masih pakai bawaan standarnya, cuman kita repaint aja warna emas. Sedangkan untuk bagian suspensi depannya, ini kita tabungnya masih tetap pakai bawaan aslinya, hanya saja bagian dalamnya itu kita ganti dengan fork kit dari YSS cuy. Sekarang reboundnya jadi lebih smooth banget, lebih empuk juga, dan bisa disetel gitu ya di bagian atasnya itu. Bisa dibikin keras atau mau dibikin empuk. Nah untuk sektor pengereman depan juga ini kita upgrade juga, dimana untuk disc brake dan selang remnya ini kita juga ganti pakai punya TDR juga. Dan ini PNP semuanya ya buat si PCX. Dari depan kita pindah ke belakang. Nah, di bagian belakang sama seperti hal yang di bagian depan, yang belakang ini juga kami upsize gitu cuy. Nah, aslinya ban si PCX ini ukurannya kalau nggak salah 120 ya. Sekarang kita upgrade jadi 140/70, gokil. Ini gede banget, jadi lebih padat banget dan donatnya dapet gitu ya menurut gua. Untuk bisa masang ban sebesar ini kita harus melakukan perombakan atau ubahan di bagian spakbor kolong ini cuy ya. Kita tambahin bracket tambahan lagi di sini, kita custom supaya lebih tinggi, karena kalau nggak itu aslinya mentok banget, bakal nyeret banget sama si bagian bannya. Nah untuk bagian suspensi sama seperti yang depan juga, bagian suspensi belakang ini kita ganti dengan YSS. Nah udah dilengkapi dengan tabung juga, dan secara rebound ini lebih soft ya dibandingin bawaan aslinya juga. Jadi menurut gua ini oke banget. Perintilan detail di bagian belakang, kalau kalian lihat cover radiatornya ini kita ganti dengan produk aftermarket. Ini kita ganti dengan warna merah chrome, dan tutup radiatornya sendiri kita juga custom pakai emblem Motul. Ya. Sedangkan untuk di sisi kiri, nah ini cover CVT kita udah ganti juga ya. Bawaan aslinya sebenarnya udah rada lecet-lecet gitu. Ini kita ganti dengan produk aftermarket dengan carbon printing, dan kita juga bikinin emblem Motul. Jadi official nih motor udah Motul banget ya. Dari bagian bawah kita naik ke atas, yaitu gue mau ngebahas bagian jok nih cuy ya. Untuk bagian jok sebenarnya nggak banyak yang kita rubah, masih tetap mengandalkan busa bawaan standarnya. Cuman untuk bagian lapisan luar atau kulit luarnya aja ini kita custom. Di sini gue menggunakan dua material bahan yang berbeda. Yang di bagian tengah ini yang teksturnya halus, gue pakai NBTech Carrera. Lalu yang di bagian depan dan bagian belakang ini gue pakai tekstur yang seperti carbon look gitu cuy ya. Dan nggak lupa gue tambahin juga label di samping joknya ini ada tulisannya Moto. Ya karena konsepnya emang motor ini gue pengen nanti dipakai tetap untuk harian gitu ya. Maka untuk bagian stang ini gue juga melakukan sedikit perombakan. Hanya di bagian pengereman. Master remnya gue upgrade menggunakan RPD. Secara tampilan udah racing banget. Di bagian tengah ini juga gue tambahin phone holder dari X-Guard. Modelnya simple, pemasangannya simple, dimensinya nggak terlalu besar dan rigid gitu cuy ya. Yang gue suka dari X-Guard ini, masang dan ngelepas HP-nya itu gampang banget. Tinggal ditempel, digeser dikit aja udah langsung ngeklik gitu cuy. Bagian lainnya tentu aja grip gas nih cuy. Untuk grip gas gue pakai grip gas dari Katros Garage seri Rebirth. Ini udah soft rubber material, jadi udah empuk, cukup nyaman untuk dipakai jalan-jalan harian. Nah di bagian depan gue ganti bagian visornya dengan visor yang bening. Ini produk aftermarket ya, bukan resmi dari ATPM. Kalau yang aslinya itu kan warnanya hitam ya, kelihatan kayak motor touring banget gitu ya. Ini gue ganti dengan warna bening supaya lebih berkesan sporty. Satu hal atau satu bagian yang bikin motor ini beda banget dari versi sebelumnya adalah bagian dekal bodinya nih cuy. Seperti kalian lihat, pertama kali kita terima motor ini warnanya hitam dan bodinya juga udah kusam lah gitu ya. Ini sekarang kita tutup lagi dengan dekal, dan motifnya itu sebenarnya ini terinspirasi dari motor balap WSBK tim Honda. Cuma kemarin waktu ngedesain ini ya ada sedikit kesulitan. Karena sebenarnya basicnya tim Honda itu motornya ya namanya motor balap ya. Dia warnanya warna-warni gitu cuy. Ada warna biru, merah, dan putih gitu. Nah ketika mau diterapin di PCX ini, kebetulan warna dasarnya hitam. Dan gue tetap harus mempertahankan warna hitamnya supaya tetap legal dipakai di jalan raya gitu kan. Akhirnya gue coba kombinasikan dengan 3 warna ya dari tim balap Honda itu, gue tambah lagi warna hitam. Dan jadinya seperti ini. Ini menurut gue nggak terlalu lebay gitu ya, nggak terlalu norak, masih tetap ada bagian-bagian yang polos, dan identitas si Hondanya menurut gue masih tetap ada juga. Masalah hasilnya, kualitasnya menurut gue cukup oke. Thank you banget Raidecal yang udah ngerjain motor ini, ngebantuin kita dan mau diburu-buru ya. Karena ngerjain bodi motornya itu kemarin tuh hitungannya cuma kayak 2 hari cuy. Itu terhitung cepat untuk pemasangan dekal di bodi PCX yang notabene itu dimensinya cukup besar dan serapih ini gitu.
Text me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yang yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that ass be poking out them jeans up. Terakhir ngomongin motor modif atau motor custom kurang afdol kalau masih pakai knalpot bawaan standar. Nah, pun begitu di project kali ini, knalpot udah kami ganti. Lantas banyak pertanyaan tuh biasanya, ini knalpot kalau diganti aftermarket atau diganti yang gimana-gimana suaranya berisik ketangkap polisi apa enggak gitu kan. Tentu tidak, karena knalpot yang gue pasangin di PCX ini adalah knalpot bawaan dari BMW G310 cuy. Dan ini knalpotnya nggak gue bobok sama sekali, harusnya ini suaranya tetap adem banget. Tapi bukan suaranya sebenarnya yang jadi target gue, melainkan tampilannya. Dimana untuk bagian silencernya si BMW ini ya, dia dimensinya jauh lebih besar dibandingin knalpot standar PCX 150. Dan looks-nya menurut gue juga cocok banget sama si body PCX. Untuk pemasangan ini sebenarnya kemarin agak sulit, dimana kita harus bikin lagi pipa baru dari depan. Gue pakai pipa jenis stainless dan sekarang udah gue bungkus pakai wrapping knalpot. Lalu supaya silencer ini bisa kepasang di sini, kita juga bikinin bracket baru, dan bracket itu sistemnya knockdown, nggak ada yang kita rubah. Jadi suatu saat kalau ownernya pengen balikin lagi knalpot dan silencer standarnya, tinggal dicopot aja, pasang lagi yang lama, beres. Penasaran? Sekarang kita coba dengerin ya, kita nyalain seperti apa suara knalpot dari PCX ini yang udah pakai silencer dari BMW. Hehe, kita nyalain bentar. Ya, jadi suara knalpotnya seperti mirip dengan knalpot standarnya. Tapi gue ngerasa kayak yang ini sedikit lebih ngebas gitu cuy. Walaupun sama-sama senyap gitu ya suaranya. Secara tampilan oke, suara harusnya juga udah aman. Harusnya gue pengen test ride motor ini. Tapi karena ini habis hujan dan ini bakal dikirim ke Mandalika hari ini juga. Jadi gue nggak bisa test ride. Gue kasih B-rollnya aja ya. Oke cuy, gue rasa udah cukup ya review singkat soal Honda PCX 150. Gimana menurut kalian? Apakah gue berhasil menjawab tantangan dari Motul untuk ngemodif motor PCX ini? Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar motor ini, silahkan tulis di kolom komen aja. Sementara itu, udah cukup dari Jakarta, sekarang kita balik lagi ke Mandalika. Yay. Oke, itu dia motornya. Sekarang tiba saatnya kita langsung aja ajak Mas Irfannya untuk ngelihat motornya. Let's go. Oke, ini karena surprise. Tutup dulu matanya ya. Oh gitu? Ya. Ya. Muat nggak? Muat. Tolong, saya diapain ini bang? Jangan gini, nah ada mereknya ini, ada mereknya. Oke, yuk jalan sama gua. Jangan jauh-jauh nih. Enggak. 2 kilo bang. Buset. Awas, lobang. Angkat kaki satu. Lobang, angkat tuh. Awas, lobang. Asam dia tipu nih aku nih. Yuk pencet liftnya, naik lantai 2. Asam nggak ada ya? Masih jauh nih. Masih. Ini jantungku tambah berdetak nih. Nggak apa-apa, enggak. Mas, lobang, angkat satu kakinya. Nah. Asam nggak ada. Terus ini ada apa nih? Enggak ada. Ini loh. Halo, perkenalkan, nama saya Irfan dari Pertamax.com. Saya adalah Motul Superfans sejati. Kali ini saya agak kaget ya dengan Honda PCX yang saya pakai sehari-hari dan di custom sedemikian rupa oleh Om Ateng Katros. Saya nggak nyangka loh, motor yang tadinya lecet-lecet jadinya seperti ini. Dan kemarin ketemu di IMOS, itu beliau bilang, "Van, motornya tak bikin ban cacing." Padahal saya itu anti ban cacing. Tapi hasilnya saya dikerjai. Seperti ini. Keren banget nih motornya nih. Gak nyangka loh kalau ubahannya sebanyak ini. Memang luar biasa nih Bang Ateng. Bagian yang paling kusuka malah di dekol ini. Dan mengejutkannya pakai knalpotnya itu BMW G310. Motor ini tentu akan saya pakai harian ya, untuk kegiatan sehari-hari, liputan, dan juga jalan-jalan sama anak dan istri. Oke, hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Om Ateng Katros, juga kepada Motul Indonesia yang telah memodifikasi Honda PCX 150 yang saya pakai sehari-hari. Menariknya, ini gratis dari Motul Indonesia. Mantap. Yes,
gue sudah sampai di Jakarta lagi. Overall acaranya seru banget. Thanks banget buat Motul yang udah memberikan gue experience yang luar biasa di World Superbike Mandalika Round. Dan pastinya gue juga happy banget, apalagi Mas Irfan juga ngelihat kondisi motornya yang udah dimodif gitu ya. Gue sih seneng banget gitu. Mudah-mudahan Mas Irfan motor Honda PCX 150-nya nih bermanfaat dan dipakai. Jangan cuma jadi pajangan doang. Oke, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Kalau kalian suka sama video kali ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow juga akun Instagram personal gue di @ateng_andiakbar dan Instagram bengkel gue di @katosgarage. Serta bengkel gue yang satu lagi di @custom.kit. Jangan lupa juga subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom. Yoi. Oke, langsung aja video gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace. Gimana coba? Gokil, ada yang jatuh cinta di Mandalika. Ih. Yes.